Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang derajat dari bentuk aljabar. Nah, ayo simak video ini ya adik-adik. Masih dengan materi yang sama, yaitu struktur dari bentuk aljabar. Hari ini kita akan mempelajari derajat dari bentuk aljabar. Nah, sebelum itu, adik-adik harus tahu apa itu derajat dari suku tunggal. Nah, di sini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu banyaknya variabel yang dikalikan dalam suatu bentuk suku tunggal. Nah, apa maksudnya? Jadi, apabila ada suatu bentuk suku tunggal, maka untuk menghitung derajatnya, kita bisa mengkalikan variabel yang ada. Jadi, berapa banyak variabelnya dikalikan, maka itulah derajatnya. Contohnya, nyatakan tiap bentuk suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian. Yang pertama 2x, yang kedua negatif 3x pangkat 2, dan yang ketiga 5x pangkat 2y. Nah, pembahasannya untuk soal yang pertama yaitu 2x. 2x ini sama dengan 2 kali x. Nah, di sini kenapa x-nya kakak merahkan? Di sini artinya x-nya itu dikalikan sebanyak 1 kali, 2 kali x. Nah, karena x-nya dikalikan sebanyak 1 kali, maka 2x ini berderajat 1. Untuk contoh nomor 2, negatif 3x pangkat 2. Itu sama dengan negatif 3 kali x kali x. Di sini bisa dilihat jika x-nya dikalikan sebanyak 2 kali, sehingga negatif 3x pangkat 2 berderajat 2. Untuk contoh yang ketiga, 5x pangkat 2y sama dengan 5 kali x kali x kali y. Nah, di sini ada 3 variabel, di mana x-nya dikalikan 2 kali, sedangkan y-nya dikalikan 1 kali, sehingga 5x pangkat 2y berderajat 3. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian kedua dari derajat suku tunggal. Nah, apa itu derajat suku tunggal? Derajat suku tunggal adalah jumlah pangkat dari variabel-variabel yang ada dalam suku tersebut. Nah, di sini ada dua aturan. Yang pertama, jika dalam satu suku hanya ada satu variabel, misalnya variabel x atau variabel y atau variabel z dan sebagainya, maka derajatnya sama dengan pangkat variabel itu. Kemudian, jika ada lebih dari satu variabel, misalnya memuat variabel x dan y sekaligus, maka derajatnya adalah jumlah semua pangkat variabel itu. Nah, contohnya sama seperti contoh di pengertian yang pertama. Kemudian pembahasan untuk soal dari slide sebelumnya. Soal yang pertama yaitu 2x. Adik-adik bisa lihat jika di sini x-nya berpangkat 1. Sehingga untuk soal 2x memiliki derajat 1. Kemudian untuk soal nomor 2, negatif 3x pangkat 2. Nah, di sini x-nya berpangkat 2. Sehingga soal negatif 3x pangkat 2 memiliki derajat 2. Kemudian soal nomor 3, 5x pangkat 2y. Nah, di sini adik-adik harus ingat jika memiliki dua variabel, misalnya di sini ada variabel x dan variabel y, maka untuk menentukan derajatnya kita harus menjumlahkan masing-masing pangkat dari variabel yang ada. Nah, di sini variabel x-nya berpangkat 2 dan y-nya berpangkat 1. Sehingga pangkat totalnya yaitu pangkat x ditambah dengan y. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga soal 5x pangkat 2y berderajat 3. Nah, gimana? Kira-kira adik-adik mengerti yang aturan pertama? Maksudnya mengerti yang pengertian pertama atau pengertian yang kedua. Nah, pengertian manapun yang adik-adik pahami atau yang adik-adik lebih suka, maka itu bisa digunakan jika ada soal yang menentukan derajat dari bentuk suku tunggal. Setelah mempelajari
derajat dari suku tunggal, maka kita akan memasuki derajat dari suku banyak. Apa itu derajat dari suku banyak? Derajat suku banyak adalah derajat atau pangkat yang paling tinggi dari suku-suku bentuk suku banyak. Apa maksudnya? Jadi apabila ada suatu suku banyak, maka derajatnya adalah yang memiliki pangkat yang paling tinggi. Contohnya seperti yang ada di dalam kotak. Bagaimana pembahasannya? Yuk simak di bawah ini ya. Untuk soal nomor 1, X pangkat 2 kurang 4X tambah 3. Nah, di sini adik-adik harus bisa menentukan masing-masing derajat untuk beberapa suku tunggal yang ada. Yang pertama, X pangkat 2 di sini berderajat 2. Kemudian negatif 4X di sini berderajat 1. Kemudian 3 berderajat 0. Kenapa? Karena 3 adalah konstanta. Nah, dari soal nomor 1, yang paling tinggi derajatnya adalah X pangkat 2, di mana derajatnya adalah 2. Sehingga soal nomor 1 memiliki derajat 2. Untuk soal nomor 2, X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 7X. Nah, di sini X pangkat 3 memiliki derajat 3, X pangkat 2 memiliki derajat 2, dan negatif 7X memiliki derajat 1. Sehingga dari ketiga suku tunggal yang ada, yang memiliki derajat paling tinggi adalah X pangkat 3, yaitu derajatnya 3. Sehingga untuk suku banyak pada soal nomor 2 memiliki derajat 3. Berikut adalah sekilas info yang perlu adik-adik ketahui. Nah, jadi pembagian bentuk aljabar ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan derajatnya. Yang pertama, ada yang namanya bentuk linear, di mana bentuk linear ini adalah suatu bentuk aljabar yang berderajat 1. Contohnya seperti 2X. Nah, di sini 2X berderajat 1. Kemudian 5A ditambah 1. Di sini juga suku banyaknya berderajat 1. Mengapa? Karena 5A-nya berderajat 1. Kemudian X tambah 8Y kurang 6, di sini juga berderajat 1. Nah, jadi dari ketiga contoh ini, mereka semua memiliki derajat 1, sehingga dinamakan dengan bentuk linear. Kemudian untuk yang kedua, ada namanya bentuk kuadrat. Apa itu? Yaitu suatu bentuk aljabar yang berderajat 2. Contohnya seperti negatif X pangkat 2. Nah, di sini negatif X pangkat 2 mempunyai derajat 2. Kemudian 7AB. 7AB juga memiliki derajat 2. Kemudian X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 juga memiliki derajat 2. Karena X pangkat 2 memiliki pangkat yang tertinggi, yaitu 2. Nah, kira-kira apakah adik-adik bisa menjelaskan mengapa pada bentuk linear X tambah 8Y kurang 6 memiliki derajat 1 dan pada bentuk kuadrat 7AB memiliki derajat 2? Jika adik-adik mengetahui jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya.